Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Rengga dengan nomor Stanbook A11121073 dari Prodi Bahasa Indonesia dan Sastra. Video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pembinaan dan pengembangan bahasa. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia adalah masih rendahnya sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat penutur. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kecintaan dan kepedulian terhadap bahasa Indonesia, serta kurangnya penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Contoh nyata dari rendahnya sikap positif terhadap bahasa Indonesia adalah maraknya penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari di masyarakat. Terkadang, orang lebih memilih menggunakan kata-kata atau ungkapan dalam bahasa Inggris daripada dalam bahasa Indonesia, meskipun sebenarnya ada padanan kata atau ungkapan dalam bahasa Indonesia yang tepat dan lebih baik dipakai. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia adalah masih banyak kosakata atau istilah yang kurang populer dibandingkan dengan bahasa asingnya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penggunaan kosakata atau istilah asing yang berlebihan dalam bahasa Indonesia, serta mengancam kelangsungan keberadaan dan perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Contoh kasus yang sering terjadi di lapangan adalah penggunaan istilah-istilah asing yang sebenarnya memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, istilah smartphone yang sudah sangat umum digunakan masyarakat Indonesia, padahal sebenarnya istilah ini memiliki padanan dalam bahasa Indonesia yaitu telepon pintar. Begitu juga dengan istilah laptop yang sebenarnya memiliki padanan dalam bahasa Indonesia yaitu komputer jinjing atau komputer genggam. Masalah yang dihadapi dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia terkait dengan pembentukan kata atau istilah yang belum diikuti dengan benar oleh masyarakat umum adalah kurangnya pemahaman tentang pedoman pembentukan kata atau istilah yang benar. Pedoman ini sebenarnya telah ditetapkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, namun masih banyak orang yang tidak mengikuti pedoman tersebut. Pedoman pembentukan kata atau istilah yang benar meliputi beberapa aturan seperti penggunaan prefiks, sufiks, infiks, dan gabungan kata. Contohnya, kata terkini merupakan kata benda yang terbentuk dari prefiks ter dan kata dasar kini. Demikian pula, kata pemerintah terbentuk dari kata dasar perintah dengan prefiks pe dan sufiks an. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia terutama terkait dengan rendahnya kemahiran membaca. Kemahiran membaca adalah kemampuan untuk memahami makna dari suatu teks tertulis. Rendahnya kemahiran membaca dapat mengakibatkan kesulitan dalam memahami informasi, mengakses ilmu pengetahuan, dan mengungkapkan pikiran secara tertulis. Contoh nyata dari rendahnya kemahiran membaca di lapangan adalah tingginya angka buta baca di Indonesia. Menurut dari data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia yang buta huruf mencapai 1,9 juta orang atau sekitar 0,72% dari total penduduk. Selain itu, meskipun penduduknya bisa membaca, namun kemampuan membaca pemahaman mereka masih rendah. Permasalahan dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang terkait dengan kurangnya prasarana dan sarana layanan kebahasaan di daerah merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian serius. Beberapa contoh dari masalah ini adalah: 1. Kurangnya pusat informasi dan dokumentasi bahasa di daerah. Di beberapa daerah, terutama di daerah terpencil, masih sulit untuk menemukan pusat informasi dan dokumentasi bahasa yang memadai. Hal ini mengakibatkan sulitnya akses informasi dan data bahasa bagi para peneliti, akademisi, dan masyarakat umum yang ingin mempelajari atau mengembangkan bahasa daerah tersebut. Contoh, Sulawesi Tengah memiliki banyak bahasa daerah yang beragam dan unik, tetapi masih kurangnya prasarana dan sarana layanan kebahasaan menyebabkan banyaknya informasi yang hilang atau tidak terdokumentasi secara baik. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana untuk mengajarkan bahasa Indonesia di beberapa daerah. Kurangnya sarana dan prasarana mengajarkan bahasa Indonesia menjadi hambatan dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Selain itu, kurangnya guru dan tenaga pengajar yang berkualitas juga menjadi masalah serius dalam proses pengajaran bahasa Indonesia di daerah. Contoh, di Papua,
Banyak sekolah yang masih kekurangan guru bahasa Indonesia sehingga banyak anak-anak Papua yang kesulitan untuk menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pentingnya memiliki sikap positif berbahasa Indonesia berarti kita harus memahami bahwa bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam membangun identitas nasional. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan memperkuat penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membudayakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menghormati keberagaman bahasa daerah yang ada di Indonesia. Contoh nyata di lapangan saat ini adalah maraknya penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dalam berbagai situasi seperti di media sosial, acara televisi, dan percakapan sehari-hari. Hal ini dapat memengaruhi kebiasaan berbahasa dan mengurangi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran pemakai bahasa akan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Peningkatan penggunaan bahasa yang baik dan benar di kalangan pejabat dan awak media massa dapat dicapai melalui beberapa cara. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan bahasa yang efektif. Pejabat dan awak media massa perlu diberikan pelatihan bahasa yang efektif agar mereka mampu menguasai tata bahasa yang baik dan benar, serta penggunaan kata-kata yang tepat dalam konteks tertentu. Contoh, sebuah kantor pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pelatihan bahasa Indonesia yang efektif bagi stafnya dengan mengundang ahli bahasa atau melibatkan ahli bahasa yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, penyediaan referensi tata bahasa. Pejabat dan awak media massa perlu diberikan referensi tata bahasa yang dapat mereka gunakan sebagai acuan dalam menulis atau berbicara. Contoh, media massa dapat menyediakan buku tata bahasa Indonesia yang dapat diakses secara online sehingga pembaca dapat memeriksanya jika membutuhkan bantuan dalam menulis atau berbicara. Untuk menghilangkan rasa malu dan enggan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, diperlukan upaya-upaya seperti: yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dari segi kebanggaan akan identitas bangsa maupun dari segi kebutuhan dalam berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Yang kedua, melakukan pelatihan atau kursus bahasa Indonesia yang fokus pada penggunaan bahasa yang baik dan benar. Pelatihan ini dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi seperti lembaga pendidikan atau lembaga kursus, maupun secara mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar seperti buku dan aplikasi belajar online. Contoh nyata dari permasalahan ini adalah terlihat dari masyarakat yang lebih memilih menggunakan bahasa Inggris atau bahasa daerah ketika berkomunikasi. Bahkan dalam situasi yang seharusnya menggunakan bahasa Indonesia, misalnya di media sosial, banyak orang yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa gaul dalam mengungkapkan pendapat atau ide mereka. Padahal seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Peningkatan mutu sumber daya para pakar bahasa dapat dicapai melalui beberapa upaya, antara lain yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi para pakar bahasa akan membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam memahami, menerjemahkan, dan mengajar bahasa. Contohnya, pengembangan program pendidikan yang lebih efektif, seperti kurikulum yang relevan dan penggunaan metode pengajaran yang inovatif. Yang kedua, pengembangan penelitian. Penelitian yang lebih baik dan lebih intensif akan membantu para pakar bahasa memahami lebih baik aspek-aspek bahasa seperti tata bahasa, semantik, pragmatik, dan fonologi. Ini akan memperkuat pemahaman mereka tentang bahasa dan membantu mereka mengembangkan teknik dan metode baru untuk mengajar dan memahami bahasa. Contohnya, penelitian tentang perbedaan antara bahasa lisan dan tulisan atau pemahaman terhadap bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu. Dengan meningkatkan mutu sumber daya para pakar bahasa, kita dapat memperkuat pemahaman dan penggunaan bahasa yang lebih baik dan lebih efektif di seluruh dunia, yang akan membantu mengatasi banyak masalah komunikasi dan pemahaman yang sering terjadi.
Penyuluhan bahasa dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan terkait dengan masalah bahasa. Beberapa contoh permasalahan yang mungkin dapat diatasi dengan penyuluhan bahasa adalah ketidakmanusiaan dalam berkomunikasi dengan orang yang menggunakan bahasa yang berbeda, kesulitan dalam memahami dokumen atau informasi yang menggunakan bahasa yang sulit dipahami, dan kurangnya keterampilan dalam menggunakan bahasa secara efektif dalam pekerjaan atau bisnis. Penyuluhan dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pelatihan, seminar, atau workshop. Pada umumnya, penyuluhan bahasa akan memberikan penjelasan tentang dasar-dasar bahasa, tata bahasa, kosakata, dan praktik komunikasi yang efektif. Selain itu, penyuluhan bahasa juga dapat membantu peserta untuk memperbaiki keterampilan mendengarkan dan berbicara, serta memberikan kesempatan untuk berlatih menggunakan bahasa dalam situasi yang nyata. Sebagai contoh, penyuluhan bahasa dapat dilakukan di sebuah perusahaan multinasional yang memiliki karyawan dari berbagai negara dalam bahasa yang berbeda-beda. Dalam situasi ini, penyuluhan bahasa dapat membantu karyawan untuk memahami cara berkomunikasi dengan orang yang menggunakan bahasa yang berbeda dan memperbaiki keterampilan bahasa mereka sendiri. Dalam bisnis, penyuluhan bahasa juga dapat membantu pengusaha untuk memahami cara berkomunikasi dengan pelanggan atau mitra bisnis dari negara yang berbeda, sehingga dapat memperluas jangkauan bisnis mereka dan menciptakan kesempatan baru. Pendidikan merupakan salah satu cara yang efektif untuk membina bahasa, terutama dalam konteks pendidikan formal seperti di sekolah atau perguruan tinggi. Oleh karena itu, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait bahasa. Salah satu contoh nyata di lapangan adalah program pengembangan kemampuan berbahasa Inggris di sekolah-sekolah di Indonesia. Program tersebut dilakukan melalui penerapan kurikulum yang lebih terfokus pada penguasaan bahasa Inggris, pelatihan guru, dan penggunaan media pembelajaran yang tepat. Dengan adanya program tersebut, diharapkan siswa dapat lebih mudah memahami materi pelajaran dan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Selain itu, lembaga pendidikan juga dapat menjadi basis pembinaan bahasa melalui pengembangan program-program bahasa yang kreatif dan inovatif, seperti program kegiatan ekstrakurikuler bahasa seperti lomba pidato dan pertukaran pelajar ke luar negeri. Program-program tersebut dapat memotivasi siswa untuk belajar bahasa dengan cara yang lebih menyenangkan dan memperluas wawasan mereka tentang bahasa dan budaya di luar negeri. Dengan menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa, diharapkan dapat memperkuat kemampuan berbahasa masyarakat Indonesia dan membuka peluang yang lebih luas dalam dunia global.